Cangkemmu rasa cerewet. Aku ya iso nesu lho aku ya. Diduga Gus Miftah marah-marah. Di antara lain adalah terkait honor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa setanah air, pada video kali ini saya akan mereaksi videonya Gus Miftah, teman-teman. Diduga Gus Miftah marah-marah. Faktornya di antara lain adalah terkait honor. Bagaimana videonya teman-teman ya? Mari kita simak bersama-sama. Kalau mau keluar, keluar saja bareng, kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng. Setuju? Sekalian itu gratis, nggak menghormati saya. Kalau memang nggak mau mendengarkan saya, oke kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi kok. Tapi saya itu selalu berprinsip, saya akan menghormati siapapun yang berbicara. Kalau pola kamu, budaya kamu seperti itu, tak jamin kamu nggak akan pernah jadi orang besar. Sampai segitunya teman-teman ya, kemarahan Gus Miftah. Kenapa harus seperti itu, marah-marah kepada jamaah? Bahkan teman-teman ya, yang dimarahi itu tidak hanya kecil teman-teman, tapi juga mungkin di situ ada orang tua. Next kita lanjut teman-teman ya. Mental kamu tuh mental kere tau. Salah satu Astagfirullah. mental kere itu siapa? Ada orang ngomong, kamu malah wirawiri, sok penting. Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Saya itu tersinggung Pak, kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Tuh kan teman-teman ya, apakah ini ada kaitannya tentang honor yang kurang besar ya di acara ini untuk Gus Miftah teman-teman ya, sehingga Gus Miftah marah-marah sampai menyebut saya itu dibayar mahal oleh Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim. Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri. Ya teman-teman sebangsa setanah air, seringkali Gus Miftah itu marah-marah nggak jelas teman-teman. Diduga tidak mendengarkan Gus Miftah. Tentunya alasannya kan banyak teman-teman ya, tidak mendengarkan Gus Miftah, entah mungkin ada sebuah aktivitas lain, kan banyak faktor teman-teman ya. Siapa tahu orang ini menjaga anaknya, atau orang ini lagi menata barisan jamaah dan sebagainya, kan kita nggak tahu teman-teman ya. Dan juga mungkin orang-orang yang ditegur oleh Gus Miftah ini sedang mempersiapkan acara supaya rapih, kan kita nggak tahu. Jadi tak pantas teman-teman ya kalau memarahi begitu saja. Dan hal seperti ini tidak terjadi satu kali dua kali teman-teman ya, juga ada di berbagai tempat. Seperti di video kali ini teman-teman ya, ini juga astagfirullahaladzim ya, tidak pantas sekali kemudian untuk pendakwah mengucapkan hal-hal semacam ini. Kamu rasa cerewet. Aku ya iso nesu lho aku ya. Bakul dikai ati malah cangkeme cerewet. Kowe lan njaluk duit tak wenehi, tapi aja ganggu pengajian. Kowe nganti ganggu pengajian urusannya karo aku ora karo banser. Lan njaluk duit tak bayar. Cangkemmu rasa cerewet. Aku ya iso nesu lho aku ya. Bakul dikai ati malah cangkeme Ya, cerewet. ini bahasa Jawa teman-teman ya. Tapi aja ganggu Cangkem itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kan mulut nggak usah cerewet. Astagfirullahaladzim. Ini apa Miftah itu tidak melihat yang jualan ini ya, apakah orang tua atau anak kecil? Bahkan teman-teman ya, hatta anak kecil pun tidak boleh dibegitukan, apalagi pedagang atau mungkin orang tua yang sedang dagang juga tidak boleh dibegitukan teman-teman ya, tidak sopan. Ini adabnya bagaimana? Katanya pendakwah, katanya Gus teman-teman ya. Bakul dikai ati malah cangkeme cerewet. Kowe lan njaluk duit tak wenehi, tapi aja ganggu pengajian. Kowe nganti ganggu pengajian urusannya karo aku ora karo banser. Lan njaluk duit tak bayar. Kan dengan kesombongannya teman-teman ya, Gus Miftah mengatakan pedagang dengan kata-kata yang tak pantas, sama sekali tak pantas. Kata-kata cangkem teman-teman ya, di dalam bahasa Jawa itu kasar teman-teman, sangatlah kasar. Ini lantas kok berani-beraninya Gus Miftah itu mengeluarkan kata-kata, melontarkan dan menegur pedagang.
Siapa tahu pedagang itu umurnya lebih tua dari Gus Miftah. Siapa tahu pedagang itu memang mencari rezeki teman-teman untuk kehidupan anak istrinya. Kan kita tidak tahu teman-teman ya, kenapa Gus Miftah itu sering marah-marah teman-teman. Ini diduga teman-teman itu karena honor. Yang pertama, video yang pertama ya teman-teman ya. Karena mungkin honornya kecil diundang di situ, yang kemudian ada hal-hal sepele saja marah-marah. Ya kalau nggak mau honor kecil ya nggak usah datang, kan simpel teman-teman ya. Kiranya honornya kecil nggak usah datang, ya. Nggak usah diundang hal-hal gus-gus semacam ini teman-teman ya. Nggak perlu lantas kemudian kita mengundang gus-gus yang seperti ini. Tidak wajib teman-teman, tidak wajib. Masih banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz yang baik yang menyampaikan ilmu yang kemudian diundang tanpa teman-teman ya, tanpa membicarakan honor. Ini kan bahaya teman-teman. Kalau pendakwah sudah berbicara honor, marah-marah terkait honor, ya ini nunggu saja kehancurannya teman-teman ya. Jadi Gus Miftah marah-marah dengan pedagang, tidak hanya yang viral kemarin itu teman-teman ya, yang mengatakan ucapan-ucapan yang nggak pantas itu, dan juga ini juga ya, ini juga marah-marah lagi. Yang video yang kedua juga marah-marah teman-teman. Dan ini video kedua ditujukan kepada pedagang. Sampai segitunya teman-teman ya. Sampai sini saya bayar. Nanti kamu urusannya bukan sama banser sama saya. Nah, ini bagaimana? Gus Miftah apa tidak tahu teman-teman ya, bahwa yang dagang itu kan tidak hanya remaja, mungkin bahkan orang tua teman juga berdagang, menafkahi anak dan istri. Kok segitunya marah-marahnya, ada apa teman-teman? Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air ya, bahwa sebagaimana yang kita ketahui teman-teman ya, orang kalau tidak punya akhlak itu tidak punya agama. Lahuluk ladin, tak punya akhlak, tak punya agama. Jadi ini dalam bentuk ucapan yang tidak berakhlak, menunjukkan teman-teman ya, bahwa Gus Miftah itu dalam sisi keakhlakan itu tidak sempurna. Jadi tidak baik untuk kemudian diundang, suruh ceramah, isinya seperti ini, marah-marah nggak jelas, nyinggung-nyinggung honor, dengan kesombongannya mengatakan dia diundang Jokowi itu dibayar mahal. Kasihan kan teman-teman yang mengundang di situ, juga malu kan teman-teman ya. Yang mengundang malu, yang mendengar ceramah juga malu, kok begini ceramahnya, marah-marah dan lain sebagainya. Menurut kalian Gus Miftah marah kenapa teman-teman ya? Gus Miftah marah karena ya mungkin honor itu teman-teman, honor yang kurang, atau mungkin memang wataknya seperti itu, harus belajar lagi tentang akhlak, sopan santun dan etika. Lantas mau belajar kemana tentang sopan santun, etika, akhlak kalau nggak kepada ulama? Katanya ulama, kepada Gus, kepada kiai, kepada ustadz. Kalau kita lihat Gus, kiai, ustadz akhlaknya begini, ya sulit teman-teman untuk membenahi akhlak masyarakat. Katanya visi misinya berdakwah di jalanan, tapi kok ya teman-teman ya, akhir-akhir ini ceramahnya nggak karu-karuan. Ceramahnya selalu menghujat, mencaci maki, menghina, bahkan marah-marah seperti video tadi teman-teman ya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita flashback ke belakang, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang Jawa, katanya Miftah ini kan dari Jogja teman-teman ya. Orang-orang Jogja itu sopan santunnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, etikanya luar biasa, moralnya luar biasa. Berbicara kepada orang tua, berbicara kepada kakaknya, berbicara kepada orang yang mungkin lebih tua, itu dipakai sopan santunnya, etikanya. Itu orang Jawa, terkhusus juga orang Yogyakarta teman-teman. Tetapi kok Miftah ini kayak gitu, kasar, kan memalukan. Memalukan orang Jawa, memalukan orang Jogja. Padahal dia juga orang Lampung teman-teman, mungkin Lampung juga banyak orang yang sopan santunnya bagus, etikanya bagus, moralnya bagus. Lantas dia pindah ke Jogja, kemudian dia berceramah di berbagai tempat, tidak satu dua, mengatakan hal-hal yang tak pantas, vulgar, menghina, mencaci, memarah-marahi. Nah ini apa teman-teman ya?
Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, lahul ladin, orang yang tidak punya akhlak tak punya agama. Jadi ini bagaimana lantas moralnya pendakwah kok seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tidak patut dicontoh. Yang dikhawatirkan nanti muncul lagi semacam Gus Miftah ini teman-teman, bahkan lebih buruk akhlaknya teman-teman ya. Ceramah sambil nongkrong, kakinya di atas teman-teman, kakinya di atas, nongkrong sambil makan di majelis ilmu, menyampaikan ilmu. Seperti video berikut. Ngaji ning SMAN 6 ya ngono. Lana luwe, mampir sele ya nggih, nek ndi lan temri kalau Gus enak. Sing murah lho lan ya nggih, parakne restoran beh bocah iki batin ku ya an. Wis njaluk apa lan? Nyekel golek iki wonge, sret. Oke teman-teman, ditakutkan contoh-contoh Gus Miftah itu melebar kemana-mana sehingga dicontoh para gus-gus yang ini seperti ini tadi, dan gus-gus yang lain teman-teman, dicontoh oleh gus-gus yang lain. Bahkan ini tadi sudah muncul teman-teman ya, sudah muncul gus-gus yang kurang sopan dalam menyampaikan ilmu di majelis ilmu. Jadi kita harus perlu disadari ya, dan juga teman-teman ya, kalau perlu teman-teman kita yang masih mengundang gus-gus dagelan, teman-teman kita yang masih mengundang gus-gus semacam ini, tak ada manfaatnya selain mendengar hujatan, cacian, dan sebagainya. Ini perlu kita sadarkan teman-teman, supaya tidak ada yang mengundang lagi, karena bahaya kalau memang harus mengundang ustadz, kiai ya, yang berkompeten, yang akhlaknya baik, ilmunya bagus teman-teman. Tidak seperti ini. Ini kan kalau dilihat kok kayak orang yang mabok, kok kayak orang yang menenggak minuman keras, omongannya kasar, kok kayak orang yang habis minum obat-obatan terlarang, kan ngelantur teman-teman ya, omongannya kayak anak jalanan, tidak beda dengan anak jalanan, menghina, menghujat, merendahkan, meremehkan, sombong, takabur, dan lain sebagainya, sifat setan teman-teman. Jadi tidak pantas berada di dalam sifatnya atau melekat pada sifat yang katanya seorang pendakwah, katanya seorang dai, katanya seorang gus teman-teman. Nah ini kan sama saja menipu umat. Katanya gus, katanya pendakwah, tapi akhlaknya buruk, menipu umat teman-teman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bukanlah bagian dari umatku orang yang suka menghujat, menghina, mencaci maki, merendahkan orang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.